Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam perjalanan hidup yang penuh dengan dinamika, setiap orang pasti menghadapi berbagai tantangan yang terkadang membuat hati dan pikiran terasa berat. Salah satu ujian yang seringkali mendera adalah masalah hutang. Dalam Islam dijelaskan bahwa tidak ada satupun masalah yang datang tanpa adanya solusi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ini membawa cahaya dan harapan, terutama bagi mereka yang tengah terbelit hutang dan mencari jalan keluar. Ajaran Islam mengajarkan kita untuk senantiasa beriman dan bersabar dalam menghadapi setiap ujian, termasuk dalam masalah hutang. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebijaksanaannya selalu menyediakan jalan keluar bagi setiap masalah yang dihadapi oleh hambanya yang beriman. Terdapat beberapa tanda yang bisa dijadikan petunjuk bahwa Allah akan membantu kita melunasi hutang. Tanda-tanda ini menjadi semacam penguat hati bagi setiap individu untuk terus berharap dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi kesulitan. 4 tanda yang disebutkan dalam ajaran Islam tersebut seharusnya bisa menjadi motivasi bagi kita semua, khususnya bagi mereka yang saat ini merasa bingung dan gundah karena beban hutang yang menumpuk. Dengan memperhatikan dan merenungkan tanda-tanda tersebut, semoga kita bisa menemukan ketenangan dan kekuatan untuk terus berusaha dan berdoa, mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat tanda itu tidak hanya menjadi petunjuk tetapi juga pengingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman dan berdoa dengan tulus dalam mencari solusi atas setiap masalah yang dihadapi. Punya tekad lunasi hutang dan ia selalu berusaha keras agar utangnya itu lunas, maka Allah akan menolongnya. Beda halnya dengan orang yang cari utangan lantas kabur atau menghindarkan diri dan tak pernah mau melunasi. Ibnu Majah dalam sunannya membawakan dalam bab siapa saja yang memiliki utang dia berniat melunasinya, lalu beliau membawakan hadis dari Ummul Mukminin Maimunah. Dulu Maimunah ingin berutang, lalu di antara kerabatnya ada yang mengatakan, jangan kamu lakukan itu. Sebagian kerabatnya ini mengingkari perbuatan Maimunah tersebut. Lalu Maimunah mengatakan, iya, sesungguhnya aku mendengar Nabi dan kekasihku Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang muslim memiliki utang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi utang tersebut, maka Allah akan memudahkan baginya untuk melunasi utang tersebut di dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah, An-Nasai. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Juga terdapat hadis dari Abdullah bin Ja'far, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah akan bersama memberi pertolongan pada orang yang berutang, yang ingin melunasi utangnya, sampai dia melunasi utang tersebut selama utang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam riwayat lainnya disebutkan pula hadis dari Maimunah, ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengambil utangan lantas ia bertekad untuk melunasinya, maka Allah akan menolongnya. Hadis riwayat An-Nasai. Yang dimaksud dengan hadis di atas, siapa yang mati dalam keadaan utangnya belum dilunasi, padahal ia tidak menyepelekannya seperti ia termasuk orang yang sulit melunasi. Orang susah atau ia mati tiba-tiba padahal ia memiliki harta yang tersembunyi dan niatannya memang untuk melunasi utang tersebut di dunia. Adapun hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan utangnya hingga dia melunasinya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis ini ditunjukkan pada orang yang mampu melunasi utangnya, lantas enggan melunasi. Adapun yang sudah bertekad melunasinya atau dalam keadaan sulit melunasi tetapi sudah bertekad, maka Allah akan menolongnya. Dan ingat pula ancaman lainnya kalau seseorang meminjam harta, berhutang, lantas tidak punya niatan untuk mengembalikan. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengambil harta orang lain di antara berhutang,
lantas ia bertekad untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasi utang tersebut. Siapa yang meminjam harta orang lain di antaranya berhutang, lantas ia bertekad untuk tidak mengembalikannya, maka Allah akan menghancurkan dirinya, hidupnya akan sulit. Hadis riwayat Bukhari. Lantas apa saja keempat tanda itu? Yang pertama, rasa pasrah dan menyerahkan urusan kepada Allah. Ketika menghadapi situasi sulit seperti terlilit hutang dan tidak menemukan jalan keluar, rasa pasrah dan menyerahkan segala urusan kepada Allah menjadi tanda pertama. Sikap ini bukan berarti menyerah, tetapi sebuah pengakuan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuatan untuk mengubah situasi. Menyerahkan diri kepada Allah menuntut kita untuk terus berupaya dan berdoa memohon jalan keluar dan kemudahan darinya. Yang kedua, rasa ikhlas, ridho, dan menerima. Menerima dengan ikhlas segala cobaan dan musibah termasuk hutang adalah tanda kedua. Dalam keadaan ini penting untuk tetap berbaik sangka kepada Allah dan yakin bahwa setiap kesulitan yang diberikan merupakan bagian dari ujian dan kasih sayangnya. Ikhlas dan ridho dalam menerima takdir Allah adalah manifestasi dari keimanan dan kepercayaan kita kepadanya. Yang ketiga, berfokus pada meminta ampunan kepada Allah. Setiap musibah atau hutang yang menimpa kita juga merupakan kesempatan untuk introspeksi dan meminta ampun atas dosa-dosa yang telah lalu. Tanda ketiga adalah ketika kita berfokus pada meminta ampunan kepada Allah, mengakui kesalahan dan kelemahan kita dan berharap pada rahmat serta pengampunannya. Meminta ampunan dengan sungguh-sungguh akan membawa ketenangan hati dan pikiran. Yang keempat, rasa ketenangan hati dan pikiran. Tanda keempat adalah adanya rasa ketenangan dalam hati dan pikiran yang datang dari ketiga tanda sebelumnya: pasrah, ikhlas, dan fokus pada meminta ampunan. Ketenangan ini merupakan bukti kepercayaan kita kepada Allah bahwa Dia akan memberikan solusi terbaik. Rasa ketenangan ini juga menunjukkan bahwa kita siap untuk menerima apapun jawaban dari doa-doa kita, termasuk dalam masalah hutang. Bagi sahabat beriman yang mungkin sedang mengalami musibah hutang, hadirnya empat tanda ini dalam diri kita merupakan indikasi kuat dari pertolongan Allah. Oleh karena itu, tetaplah berdoa, berusaha, dan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwa dengan kesabaran, keikhlasan, dan doa, tidak ada satupun masalah yang tidak bisa diatasi. Mari kita sematkan dalam diri kita sikap optimis dan positif bahwa Allah akan memberikan jalan keluar terbaik untuk setiap masalah yang kita hadapi, termasuk dalam melunasi hutang. Itulah empat tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar dan melunaskan semua hutang-hutangmu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.